Halo siswa Indonesia X, kita semua pasti pernah mendengar atau bahkan mengalami kasus bencana. Bencana tersebut bisa saja berupa bencana alam atau bencana akibat perbuatan manusia. Masih ingatkah kita semua akan beberapa kasus bencana yang terjadi di Indonesia? Misalnya saja kejadian bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 atau kejadian erupsi Gunung Merapi. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana PBB atau UNISDR, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, secara global lebih dari 70% korban jiwa akibat bencana alam berasal dari Asia, dan Indonesia menempati peringkat ke-11 sebagai negara dengan bencana alam yang paling banyak sepanjang tahun 2015. Berdasarkan data dari BNPB, 5 provinsi di Indonesia dengan jumlah kejadian bencana paling banyak sepanjang tahun 2015 adalah 1. Jawa Timur dengan 315 bencana, 2. Jawa Tengah dengan 392 bencana, 3. Jawa Barat 221 bencana, 4. Sumatera Barat dengan 96 bencana, dan 5 Aceh dengan 90 bencana. Selama bulan Januari tahun 2016, terdapat 174 bencana. Terdapat 3 bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Lalu mengapa di Indonesia bisa terjadi begitu banyak bencana? Apakah siswa Indonesia X mengetahui penyebabnya? Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya kejadian bencana di Indonesia adalah lokasi geografis Indonesia. Indonesia berada di daerah yang dikenal dengan nama cincin api, sehingga banyak gunung aktif di Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di daerah pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan antara lempeng tektonik yang aktif ini adalah salah satu penyebab kita sering mengalami gempa bumi di Indonesia. Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga Indonesia rentan terhadap terjadinya tsunami. Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana adalah efek rumah kaca yang dapat timbul akibat perluasan lahan dan kebakaran hutan. Efek rumah kaca dapat mempengaruhi perubahan iklim secara global, sehingga siklus musim penghujan dan musim kemarau tidak sesuai dan dapat mengakibatkan bencana. Badan Meteorologi dan Geofisika telah melakukan observasi dan menemukan fakta bahwa selama musim penghujan telah terjadi penurunan curah hujan di Sumatera, Kalimantan, dan bagian barat dari Jawa. Sementara di bagian timur Jawa dan Papua terjadi peningkatan curah hujan. Fakta lain yang ditemukan adalah musim penghujan seringkali datang lebih lama daripada prediksi, sedangkan durasinya cenderung lebih singkat. Hal ini dapat memicu bencana banjir dan juga tanah longsor. Selain itu, ternyata industri yang ada di Indonesia juga dapat menyebabkan kebakaran dan kebocoran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Dengan begitu banyaknya potensi bencana yang ada di Indonesia, apakah kita hanya bisa berdiam diri dan menerima begitu saja? Tentu saja tidak. Kita semua harus berperan aktif untuk merencanakan kesiapan kita dalam menghadapi bencana. Salah satunya adalah dengan mendalami disaster management. Dengan mempelajari tentang disaster management, kami berharap para siswa Indonesia X dapat merencanakan dan mempersiapkan organisasi atau area kerja dapat kembali pulih dan dapat berjalan normal
setelah adanya interupsi atau gangguan dari bencana. Selama 5 minggu ke depan, saya beserta tim dari Universitas Indonesia akan memfasilitasi para siswa Indonesia X dalam memahami disaster management lebih mendalam. Setelah mengetahui tentang latar belakang dan kondisi di Indonesia, pada minggu ini kita akan mendalami tentang definisi dan konsep bencana, regulasi terkait bencana, jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia, gambaran statistik bencana di Indonesia, lalu kita juga akan belajar mengenai siklus pengelolaan bencana. Dan terakhir kita akan mendalami tentang dampak bencana yang mungkin dapat dialami oleh para korban bencana. Saya sangat berharap siswa Indonesia X dapat berpartisipasi secara aktif dalam forum diskusi yang telah disediakan. Karena pengalaman atau pendapat dari siswa Indonesia X mungkin dapat membantu siswa yang lain dalam memahami materi ini. Selamat mendalami materi, selamat berdiskusi.